Kemarin juga ada pabrik sepatu yang sudah ekspor. Yikuan, Pak. Apa namanya? Yikuan dari Taiwan. Likuan dari Taiwan. Dan itu 80% ekspor. Kemudian Wavin. Wavin dari Belanda, Pak. Itu pipa, itu dari Belanda. Kemudian ada pabrik keramik. Ada rumah keramik. Rumah keramik. Ya. Aduh, kalau saya cerita satu-satu nanti tidak cukup. Ini bahaya TV nanti kurang bagus gitu, kurang marah-marah saya. Tapi itulah diantara yang kamu maksudkan itu. Ya gitu ya, itu menyangkut KITB Batang. Sekarang KITB Batang udah paten punya. Saya taruhan, cek kawasan industri ada seluruh tanah Jawa. KITB Batang itu pasti yang paling terbaik. Dan sekarang dari 4.300 sudah laku 1.000 lebih. 1.000 hektar lebih. Total tenaga kerja yang kita akan targetkan sampai dengan selesai 10 tahun ke depan itu 250.000 orang. Itu Mbak ya, menyangkut dengan izin tambang, organisasi kemasyarakatan, alhamdulillah kemarin saya baca di berita Muhammadiyah setelah melalui kajian panjang itu menerima ikut serta dalam menjalankan program pemerintah terkait dengan pemberian konsesi. Dan kemarin saya sudah ditelepon oleh Pak Muhajir sebagai ketua tim yang ditunjuk dari rapat Muhammadiyah untuk pengelolaan tambang ini. Saya sudah dapat telepon dan saya pikir ini barang bagus. Kita saja yang terlalu a priori berpikirnya negatif duluan gitu kan. Banyak sekali ngomong ormas kalau nggak punya pengalaman gimana. Emang saya mau tanya, di Republik Indonesia ini orang pengusaha tambang itu sebelum dia pengusaha tambang dia sudah punya tambang duluan. Orang bilang lingkungan nanti rusak kalau organisasi keagamaan yang mengelola, yang benar aja lah. Sekarang aja nggak ada organisasi keagamaan yang mengelola, sebagian begitu. Justru kehadiran organisasi keagamaan ini untuk memberikan contoh kepada investor lain, kelola tambang yang baik dong, lingkungannya dijaga gitu loh. Yang ketiga, justru kita terlambat menurut saya. Presiden yang berani untuk memberikan begini hanya Presiden Jokowi. Ini adalah bagian daripada penterjemahan dan implementasi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Dinyatakan bahwa seluruh kekayaan yang dimiliki oleh negara kita baik laut, udara dan darat itu dipergunakan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat. Dan ada demokrasi ekonomi. Yang namanya demokrasi ekonomi itu harus inklusif. Sila kelima itu bicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara ini dibangun bukan pemberian, ini perjuangan. Yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Pada saat Indonesia kita merdeka, agresi militer tahun 48, yang membuat fatwa jihad siapa? Para ulama. Bukan para konglomerat, bukan para pengusaha-pengusaha itu. Ya mohon maaf ya, saya harus ngomong jujur. Pada saat konflik di Ambon, di Poso, yang mendamaikan siapa? Tokoh-tokoh agama semua. Masa di saat Indonesia sakit, yang disuruh merawat Ibu Pertiwi, tokoh-tokoh agama. Pada saat Indonesia pesta pora, tokoh-tokoh agama dibilang nggak boleh terima. Yang bisa terima hanya konglo aja. Itu enak dulu, nggak enak di kita dong kalau begitu cara berpikirnya. Dan cara berpikir ini menurut saya bertentangan dengan substansi daripada Pancasila dan Undang-Undang 45. Cuma selama ini kan nggak ada berani yang melakukan itu. Datang Pak Presiden Jokowi. Ini adalah bagian daripada program retribusi. Nah tapi kan retribusi ini kan harus dengan cara yang elegan. Bermartabat dan beraturan. Nah aturannya kita buatkan. Di dalam Undang-Undang Minerba itu dinyatakan di pasal 6 itu dinyatakan bahwa pemerintah berkewenangan untuk memberikan UPK dengan skala prioritas. Cuma selama ini belum ada PP-nya. Kita buatkanlah PP-nya, cantolannya di pasal 6. Orang kan maunya hanya BUMN. Dalam hati saya di mana sih hati kita ini? Kita kalau mau kasih ke rakyat kok susahnya minta ampun gitu loh.
Tapi kalau kasih ke konglomerat, kasih ke investor asing, semua setuju. Jadi sebenarnya yang anti asing ini siapa gitu loh. Aku mau nanya, Pak Presiden Jokowi mau membela rakyat. Membela NU, membela Muhammadiyah, membela Katolik, membela Protestan, membela Hindu, membela Buddha.